Penyebaran virus corona berdampak pada perekonomian Indonesia. Rupiah dan bursa saham ikut terimbas virus corona. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh level Rp16.273 per dolar Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo meminta Bank Indonesia terus melakukan upaya mengembalikan stabilitas rupiah. Saya minta BI fokus terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga inflasi agar terkendali, dan mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah di dalam negeri. Menghadapi melemahnya perekonomian dalam negeri, Bank Indonesia telah mengeluarkan 7 kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Salah satunya mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rupiah dalam negeri bagi investor asing. Sehingga dapat mendorong lebih banyak lindung nilai atas kepemilikan rupiah di Indonesia. Berlaku efektif paling lambat pada 23 Maret 2020 dari rencana semula 1 April 2020. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai pemerintah harus lebih cepat dan terbuka dalam menangani virus corona, sehingga muncul respon positif dari pelaku usaha yang berujung pada perbaikan nilai tukar rupiah. Bahwa respon dari pemerintah harus cepat dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah pun juga mestinya jangan sampai lebih sinkron ya, sehingga tidak terjadi penambahan yang lebih signifikan lagi seperti yang terjadi di Iran dan juga di Italia dan Eropa lainnya. Selain berkonsentrasi mencegah wabah corona tak makin meluas, pemerintah juga harus membuat kebijakan ekonomi yang tepat sehingga aktivitas ekonomi tak terganggu. Tim Liputan Kompas TV. Nah, langkah apa yang harus segera diambil untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri di tengah pandemi corona, dan masih amankah kondisi ekonomi Indonesia? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Menara Kompas Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin, Rosan Ruslani. Selamat malam. Selamat malam. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Lalu peneliti senior Indef, Eni Sri Hartati. Selamat malam Mbak Eni. Selamat malam. Kabar baik juga ya? Alhamdulillah. Nanti melalui sambungan telepon kita juga akan berbincang saudara dengan staf khusus Presiden Arief Budimanta. Tapi itu nanti saya mau tanya ke Pak Rosan dulu. Jadi apa sebenarnya dampak yang saat ini sudah dirasakan para pengusaha gara-gara virus corona, Pak Rosan? Ya, dampaknya yang sudah pasti yang berjalan adalah ya penurunan dari aktivitas, dari pendapatan, likuiditas. Dan setiap industri kan memang beda-beda ya. Kita ketahui bersama yang paling terkena ya tentunya yang berhubungan dengan industri pariwisata dan turunannya. Dan ini bukan hanya berdampak kepada bidang-bidang yang berdampak yang tidak langsung boleh berdampak. Ini bidang manufaktur juga sempat ada kekhawatiran mengenai bahan baku, bahan modalnya juga dalam 2-3 bulan ke depan sudah mulai menipis ya. Seperti farmasi dan elektronik yang memang impornya paling banyak dari China. Walaupun sekarang China mulai berproduksi lagi, walaupun baru 60%, tapi diharapkan bisa menyambung dari kebutuhan bahan baku kita yang masih didominasi impornya dari China. Gitu. Gini, ini paket stimulus ekonomi wabah corona ini sudah ada 2 jilid. Yang pertama dulu itu seolah-olah pemerintah memang inginnya ngejar dulu pariwisata dan ekonomi dalam negeri, tapi tampaknya sudah tidak terkejar sehingga di stimulus jilid kedua ini lebih spesifik, ada relaksasi pajak penghasilan, relaksasi PPh impor, PPh pasal 25, relaksasi restitusi pajak bertambah nilai 19 untuk sektor tertentu, serta ada beberapa yang lainnya. Menurut Anda, stimulus yang jilid kedua ini apakah sudah jadi obat yang manjur untuk saat ini di tengah situasi ekonomi yang memang sedang turun gara-gara virus corona? Ya, sebetulnya itu adalah masukan dari kami juga, masukan dari Kadin juga. Memang dari yang PH21, 22, 25, kita kan harus menjaga likuiditas nih. Itu yang paling penting, menjaga cash flow kita. Karena jangan sampai kalau kita nggak ada cash ya berhenti semua ini operation. Dan kalau kita lihat ini moodnya adalah ya survival mood.
Jadi kita adalah survival mode. Kita juga minta yang untuk UMKM karena itu penyerapan tenaga kerjanya 97% loh dari total tenaga kerja kita. Jadi UMKM ini mesti harus diprioritaskan, sangat diprioritaskan. Dan yang terakhir yang baru keluar dari OJK dan itu saya apresiasi lah baru kemarin adalah untuk restrukturisasi. Restrukturisasi itu bisa ditangguhkan, baik ada beberapa industri yang terdampak, baik Restrukturisasi kredit ya? kredit. Oke. Karena yang penting dalam proses restrukturisasi ini tetap dianggap kreditnya kredit lancar. Nah itu yang paling penting dan ini suratnya sudah keluar kemarin. Pak Wimbo langsung kontak saya karena kita juga usulan ini sudah kita sampaikan sejak seminggu yang lalu dan udah direspon dan saya rasa ini juga akan membantu kita untuk bernafas lebih panjang lagi. Ini tadi yang dibahas oleh Pak Ruslan adalah selain relaksasi pajak, ada pula memang dalam stimulus jilid 2 ini penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan aktivitas ekspor, kemudian penyederhanaan jumlah lartas aktivitas impor khususnya bahan baku, serta kebijakan restrukturisasi seluruh kredit tanpa melihat batasan plafon dan jenis debitur. Iya, ini yang baru keluar kemarin. Nah, ini kira-kira kalau untuk pengusaha, baik dari skala kecil sampai yang besar begitu, ini akankah sangat membantu untuk kemudian kelancaran produksi sampai dengan masa corona ini berakhir? Ya tentunya ini akan membantu, sangat membantu. Tetapi yang kita memang meminta lagi untuk ini diperluas karena kan tadinya hanya terbatas pada 19 bidang atau terutama manufaktur yang padat karya. Tetapi ini akan terkena di hampir semua industri, di semua bidang. Jadi kita minta relaksasi ini diperluas ke semua bidang. Itu yang kita sampaikan. Dan yang satu yang juga yang kita minta adalah yang tadi saya sampaikan, penguatan UMKM harus disediakan dana khusus untuk UMKM untuk membantu modal kerja mereka. Yang pengembaliannya mungkin 6 bulan sesudah disbursement, sesudah ditarik dananya. Ini untuk membantu mereka karena kalau tidak mereka punya kendala, kemudian bisa mengakibatkan ujungnya PHK itu yang ingin kita hindari lah. Oke. Bu Eni, setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ruslan? Ya, paling tidak itu betul, bisa memperpanjang napas. Artinya ini kan dalam kondisi sangat tertekan dengan adanya relaksasi pajak, minimal kan dalam 6 bulan ini wajiban pajaknya bisa dilonggarkan. Artinya ini kan ada cash flow lah tambahan untuk memperpanjang kinerja dari para pengusaha, termasuk juga untuk misalnya UMKM segera dapat gelontoran pembiayaan dan tidak harus langsung membayar, ini juga akan memperpanjang nafas. Tetapi ini kan upaya-upaya manajemen rescue untuk katakanlah menahan agar tidak terjadi penurunan aktivitas perekonomian. Nah, tetapi yang kita lupa hari ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat termasuk dunia usaha juga pasti adalah sebuah kepastian bagaimana penanganan dari pokok persoalannya dulu, yaitu virus. Nah itu yang paling utama. Sehingga apa? Sehingga kalau orang yakin bahwa penanganan ini serius dan benar-benar mampu memitigasi penyebaran, itu yang akan menimbulkan confidence. Jadi sekarang katakanlah Mbak Sofi ya, orang dikasih misalnya tadi relaksasi dan segala macam, tetapi tidak ada yang berani ya melakukan aktivitas ekonomi misalnya, karena kekhawatiran akan terjadinya penularan. Nah, sama aja gitu kan, maka harus ada skala benar-benar prioritas. Sampai sejauh ini Anda melihat apakah confidence itu ada? Kalau kita melihat misalnya di pasar keuangan dan pasar modal, ini kan kita sudah kemarin dan hari ini nilai tukar sudah 16.000 dan indeks harga saham sudah 4.000. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan itu sudah tidak ada turun lagi, sudah di batas psikologis gitu kan, dan termasuk juga kalau kita lihat konferensi persnya Bank Indonesia, walaupun sudah segala macam amunisi ya yang dari sisi kemampuan Bank Indonesia kan sudah dikeluarkan semua pelurunya gitu kan, tetapi tetap terjadi yang namanya net selling. Net selling itu apa sih sebenarnya? Kan capital outflow gitu kan. Kalau capital outflow terjadi berarti kan orang nggak percaya, nggak yakin gitu, nggak yakin akan apa, nggak yakin akan bagaimana ke depan perekonomian
kita di dalam negeri. Nah itu yang justru paling penting sekarang yang harus benar-benar seluruh stakeholder ini disatu padukan agar apa? Agar menjaga betul kepercayaan. Nah kepercayaan itu berasal dari mana gitu kan? Terhadap keyakinan mereka, terhadap penanganan dari sumber masalah yaitu virus. Pak Rosan, betul ada rasa tidak confident itu tadi? Ya karena kita kan juga nggak tahu nih corona ini sampai kapan, ya kan? Antisipasinya memang harus cepat, tepat, dan komprehensif karena ini masif ya. Kita belum tahu ini kapan akan habis. Jadi ada faktor ketidakpastian di situ benar gitu. Dan kalau kita lihat tadi karena ketidakpastian ini pasar uang dan juga pasar modal kita kan itu adalah kita buying the story. Kita lihat antisipasi seperti apa. Nah, karena kita belum lihat bottomnya seperti apa, makanya ini terjadi koreksi yang cukup dalam. Sehingga dibutuhkan suatu kebijakan-kebijakan, relaksasi, insentif baik fiskal, moneter maupun sektor real untuk paling tidak menahan laju penurunan yang cukup besar ini. Tapi Bu Eni, hari ini Pak Jokowi kan bilang rapid test dimulai hari ini. Kemudian juga akan mengimpor, memesan beberapa obat-obatan yang sejauh ini disinyalir bisa membantu untuk menurunkan prevalensi virus corona. Salah satu negara yang berhasil melakukan rapid test kan Korea katakanlah. Tapi Korea, kita lihat historinya, itu kan mereka melakukan rapid test itu ketika benar-benar wabah itu ya masih benar-benar bisa terkendalikan dan juga kesiapan rapid testnya Korea itu kalau kita bandingkan, kita kan sekarang ngomong rapid test aja itu kemarin masih perdebatan dan sekarang masih rencananya baru akan mendatangkan. Belum soal gitu perizinan kan? begitu ya? Belum perizinan. Nah jadi sehingga sebenarnya ini kan kita benar-benar harus memikirkan prioritas utama yang harus hari ini dikerjakan serempak gitu kan. Saya mau menyapa terlebih dahulu Pak Arief Budimanta, staf khusus Presiden yang sudah tersambung melalui telepon. Pak Arief, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi, Bu Eni, dan Mas Rosan. Pak Arief, begini, tadi yang saya bicarakan dengan Bu Eni dan juga Pak Rosan adalah sebenarnya yang paling penting ketika sudah ada stimulus-stimulus, ada 2 jilid itu adalah ada confidence dari pelaku ekonomi soal bagaimana penanganan virusnya sendiri sehingga mereka ada keyakinan nanti akan ada light at the end of the tunnel sehingga ayo berproduksi begitu. Nah ini yang kemudian dipertanyakan oleh Bu Eni, ada atau tidak confidence itu? Saya rasa confidence itu sudah mulai terbentuk ya. Yang pertama, kalau kita mendengarkan apa yang menjadi arahan pemerintah dalam hal ini Presiden kan prioritas yang utama itu kan adalah keselamatan dan kesehatan warga negara dan penduduk Indonesia. Dan itu ditunjukkan dengan komitmen yang mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan yang ada, baik itu dari dukungan fiskal melalui APBN, APBD, dukungan dari daerah maupun badan usaha milik negara dan seluruh dunia usaha juga sudah bergerak untuk kita menghadapi penyebaran dari pandemi COVID-19 itu. Nah kemudian yang kedua baru kemudian sesuai dengan arahan Pak Presiden itu kita bicara mengenai dampak ekonomi yang muncul karena kan dampak ekonomi yang muncul itu akibat social distancing, sebahagian wilayah menerapkan work from home gitu, maka kemudian kan ada dampak-dampak ekonomi yang muncul baik terhadap pekerja, usaha kecil maupun pelaku usaha lainnya. Maka kemudian atas dasar itu diperlukan stimulus-stimulus ekonomi baik yang fiskal dalam bentuk perpajakan, pelonggaran dan relaksasi terhadap restrukturisasi di perbankan yang dilakukan oleh OJK. Kemudian kita juga harus menghadapi sisi yang lain, suasana global ya, kita menghadapi juga gempuran ya terhadap capital outflow yang terjadi. Tapi secara keseluruhan sistem keuangan kita sampai dengan saat ini masih dalam stabilitas. Tapi yang paling utama sekarang memang fokus kita adalah menangani persoalan kesehatan. Anda yakin masih kondisinya stabil ya? Pak, begini,
Hari ini Pak Jokowi dalam pidatonya menyatakan harus ada refocusing dan juga realokasi belanja APBN dan juga APBD. Ini tujuannya Pak Presiden apa dan kemana, Pak Arief? Ya, tujuannya agar semuanya bergerak, ya. Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah serius benar-benar menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, karena tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah pusat semata gitu. Karena kan kalau daerah nanti kan untuk bergerak misalnya Pemdanya harus didasarin oleh kemampuan APBD yang ada. Sementara dalam konteks misalnya APBD yang sudah disahkan tidak ada misalnya kontingensi untuk menghadapi pandemik ini. Maka kemudian kan diperlukan perubahan kebijakan yang cepat. Jadi semuanya memang harus kerja secara bersama-sama, tidak cukup hanya presiden, hanya menteri-menteri ataupun pemerintah pusat, kadin, tapi juga harus semuanya memiliki disiplin yang sama sampai tingkat daerah, sampai tingkat desa, sampai tingkat RT maupun RW memiliki semangat yang sama untuk memerangi penyebaran ya pandemik dari COVID-19 ini. Saya rasa di situ poinnya, Mbak. Oke, Pak Arief begini, ini Bu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa ini akan ada perlindungan untuk para pekerja sektor informal. Nah, ini mekanismenya, instrumennya akan seperti apa kira-kira? Bukan hanya pekerja pada sektor informal ya, tetapi juga usaha-usaha mikro, kecil, menengah maupun pelaku usaha yang besar juga mendapatkan kesempatan untuk perlindungan dengan berbagai macam instrumen kebijakan. Dan misalnya terhadap pelaku-pelaku usaha informal, arahan dari Pak Presiden misalnya hasil rapat terbatas tadi, program-program yang terkait misalnya dengan kartu prakerja nanti kemudian diarahkan ke sana, itu kan kurang lebih ada dananya yang sudah disiapkan 10 triliun ya dalam APBN. Nah, bisa saja kemudian dikalkulasikan kalau memang dibutuhkan bisa diperbesar untuk ke arah sana. Begitu juga terhadap pekerja-pekerja di sektor formal, misalnya perhotelan, jasa wisata, dan lain sebagainya. Jadi intinya pemerintah concern dan bekerja secara serius agar kemudian para pekerja juga tidak kehilangan penghasilan ataupun pekerjaannya. Saya rasa dukungan dari Kadin juga sangat bagus ya dalam hal ini. Saya rasa gitu, Mbak ya. Saya masih ada rapat lagi. Terima kasih ini. Ya sudah, Pak Arief Budimantah, staf khusus Presiden, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya nanti akan minta respons dari Bu Eni dan juga Pak Rosan. Sayang sekali Pak Arief harus segera meninggalkan kita, harus mengurus negara. Nanti kita akan dengarkan responsnya dari kedua narasumber saya yang lainnya. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.